Uhayyikum bitahiyatil islamiyah khalidan tahiyatil ahlil jannah. Tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, parit pagar Mekah Madinah, permata alam surga, yang bergerakan Al-Amin, bertitelkan Habibullah, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta pemuda-pemudi harapan bangsa yang kami banggakan. Perdamaian yang didambakan, keluhuran budi bagi orang-orang intelektual, kesejahteraan antara kaum longrat dan kaum duafa ada sebuah ciri-ciri negara dengan penuh cinta. Namun sayang hadirin, kenyataan tidak sesuai dengan khayalan. Apabila para pemimpin tidak teguh dengan iman, kondisi krisis keimanan inilah yang menyebabkan bergulirnya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan pedoman Al-Quran. Lantas, bagaimana Islam dapat menyikapi hal tersebut? Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Forefront of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hyatt dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang dapat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan al-akul karimah dan kepentingan rakyatnya, pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi beradab. Yang dulunya berseteru kini menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alda Fakhrul Azam. Saya Muhammad Zakwan Al-Fairuz. Dan saya Abdul Rizki. Kami, utusan Madrasah Aliyah Darul Quran Wahid Hashim, akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Pemimpin Ideal di Era Global dalam Perspektif Al-Quran, yang akan dilandaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat tersebut mengingatkan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir, jilid 2 halaman 476. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang patut kita teladani, termasuk dalam hal-hal kepemimpinan. Sebab beliau merupakan sosok pemimpin yang ideal, yang berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkarakter kuat, yaitu pemimpin yang mampu mengambil kesempatan dan kebijakan yang tepat, mampu menegakkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi kepentingan masyarakatnya. Pemimpin yang ideal berfungsi menegakkan, meluruskan, memperbaiki kerusakan yang terjadi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak pemimpin-pemimpin yang masih menutup diri, Merasa paling benar sendiri, Mengambil keputusan satu sisi, tanpa peduli apakah rakyatnya hidup atau mati. Kita pun tidak dapat menutup mata atas adanya sebuah realita. banyak pemimpin yang cerdik, pintar berpolitik, Tetapi tidak peduli pada ekonomi rakyat mencekik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Hadis riwayat Bukhari. pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Habib Hussein Ja'far, habibnya anak-anak muda, menjelaskan sifat wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin yang Qur'ani telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat sidik yang berarti menjunjung tinggi kebenaran, Amanah yang berarti dapat dipercaya, Tablik yang berarti menyampaikan kebenaran, dan fatona yang berarti cerdas. Jika pemimpin memiliki 4 sifat tersebut, maka akan dijamin tidak akan ada lagi kasus-kasus korupsi, kasus suap menyuap, kasus persepakatan jahat, dan berbagai kasus-kasus lainnya, yang rela menekan segala cara dan upaya untuk menuju tujuannya, sampai-sampai melanggar norma agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang kami banggakan. Dalam kepemimpinan Islam tentulah harus memiliki sifat adil, karena sifat adil merupakan sifat utama bagi manusia. Ibnu Makawi mengatakan, keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul menjadi satu kesatuan dari 3 sifat manusia,
yaitu kebijaksanaan, terjaga kehormatan dan keberanian. Pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang mampu dari tekanan, cercaan, cacian, dan ketidakcocokan, bahkan ancaman pada dirinya sendiri. Tetapi ia mampu menegakkan kepentingan negara dan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil terhadap orang lain apabila mereka tidak mampu berlaku adil terhadap dirinya, ibunya, bapaknya, dan kaum kerabatnya. Quraisy Misbah dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengingatkan kepada manusia untuk berbuat adil, berbuat ihsan, dan memberi hak kepada kerabat. Di samping itu, ayat ini juga melanggar manusia untuk berbuat keji, mungkar, dan melakukan kekerasan sesama manusia. Bagaimana adil telah dinasihatkan oleh Buya Hamka kepada bangsa ini. Adil ialah menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada empunya dan jangan berbuat zalim di atasnya. Pada intinya, jadilah pemimpin yang baik yang akan diikuti oleh orang lain dengan sukarela, dan jadilah pemimpin yang adil agar bisa menjadi pemimpin yang hebat, dan jadilah pemimpin yang pintar agar bisa mencapai sebuah tujuan, sehingga menciptakan pemimpin ideal yang sesuai dengan pedoman Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebijakan apapun yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu datangnya dari kamu sendiri. Hidup di dunia tiada yang abadi. Kosongkan diri dari perbuatan yang keji. Hidup di akhirat sangatlah berarti. Perbanyak diri dengan budi pekerti. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak mana obat dicari. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, ingat. Dan ingat, Jangan laporkan pada Pak Polisi. Tiada tadi yang tak mengenal batas. Tiada kapal yang tak kenal pelabuhan. ada pertemuan yang tak mengenal perpisahan. Pertemuan kami awali dengan salam, perpisahan kami akhiri dengan Unzur makola, wala tanzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi